Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Firman Perka Majid dengan NIM 5001367 berasal dari Kehidupan Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk hasil tugas praktik 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web SPSK 4209. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem atau aplikasi website sederhana yang berbasis Vue.js untuk sistem pemesanan dan pendistribusian bahan belajar di universitas terbuka. Nah, di sini terdapat beberapa struktur yang disarankan di Jupyter itu dengan folder tugas 2. Oke, kita akan buat website yang lainnya untuk melakukan aplikasi untuk kedua halaman lain, yaitu stok HTML dan tracking. Kemudian ada stok HTML yang berisi halaman yang berisikan stok bahan aja. Kemudian ada tracking HTML yaitu halaman yang berisikan tracking delivery atau delivery order. Nah, kemudian ada CSS ini untuk indah untuk website-nya agar website-nya terlihat lebih menarik. Nah, kemudian ada JS. Nah, JS JavaScript di sini itu untuk menganalogikan logika yang ada di JS diimplementasikan dari HTML dan tracking HTML. Nah, di sini sudah disediakan juga untuk file dummy-nya untuk data bahan ajar bersama dengan template dan yang ada masing-masing file stok dan file stok app JS dan tracking app JS. Nah, di sini kita akan menggunakan struktur folder file dan komponen-komponen yang rapi dan mudah dipahami, dan menggunakan data binding dan directive, dan untuk list renderingnya juga untuk menampilkan data stage, text, dan HTML. Dan fungsi data binding itu terdapat di bind dan model yang tepat sesuai dengan yang Terus kemudian ada penggunaan kondisional seperti kondisional if dan else atau else if dan show yang sesuai dengan. Kemudian ada juga penggunaan properti atau metode yang sesuai, dan ada juga wajah yaitu menggunakan wajah untuk memantau perubahan data, dan ada juga formulir atau validasi yang sederhana saja untuk melakukan elemen yang berinteraksi dengan user sesuai dan yang sesuai dan tepat. Tentunya untuk memudahkan penggunanya. Nah, di sini sudah kita langsung kita akan membuat bahan ajarnya. Di dalamnya terdiri dari kode mata kuliah, ada data filenya yaitu mata kuliah, kode mata kuliah, sirah, jumlah araf, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok seperti bahan ajar, statusnya dan catatan. Nah, juga lainnya di sini ada tracking delivery order atau DPO yang menampilkan status pengiriman depo bahan ajar seperti satu sebelumnya. Tapi di sini kita menggunakan framework yaitu Vue.js. Nah, untuk menambahkan delivery order yang baru, kita ada beberapa data yang diisi, yaitu nomor DO yang dimana langsung tergenerate secara otomatis. Itu pengurannya itu tahun berjalannya dan sequence number. Misalnya nomor DO 2025 yaitu satu selanjutnya track yang baru jadi DO 2025 dan seterusnya. Kemudian ada NIM yang diisi oleh pengguna, nama dan ekspedisi yang akan dipilih pengguna, paket bahan ajarnya, tanggal pengiriman. Nah, ini ada strukturnya juga dijelaskan sebelumnya. Mungkin langsung saja ke di sini. Nah, ada terdapat pertama-tama saya membuat foldernya dulu, yaitu tugas 2 Vue.js. Dan di sini ada folder CSS untuk membuat tampilan websitenya lebih menarik. Di sini opsional saja. Dan ada JS juga. JavaScript-nya di sini itu analogi logika sebagai inti dari sudah logika untuk websitenya itu.
jadi agak berjalan lebih lancar dan sesuai. Terus ada data bahan ajar di sini tadi sudah disediakan langsung dari forumnya, kemudian stoknya juga di sini ada trackingnya. Terus yang paling utama itu pertama kita buat yaitu indeks HTML atau halaman utamanya. Itu yang terdiri dari dua halaman, yaitu ada untuk ngecek stok HTML dan tracking HTML. Nah di sini pertama-tama saya buat judulnya dulu di sini itu ini tugas pramuka IDS judulnya, nah, ini subjudulnya, utamanya dan lain-lain. Jadi sederhana saja. Mungkin lanjut kita ke stok HTML. Nah, di sini kita bisa digunakan untuk menampilkan data atau daftar stok bahan ajar yang ada di Sita.ut yang meliputi kode mata kuliah, terus ada judul, kategori, daerahnya, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, harga dan status stok, serta catatannya. Nah, di sini kita menggunakan data dengan si mustache seperti tanda kode berawal ganda, terus ada menggunakan vtex juga atau untuk menampilkan teks, kemudian dan ada juga HTML untuk menampilkan catatan yang berbentuk HTML. Terus ada beberapa fitur juga seperti pencarian filter berdasarkan daerah, terus ada filter kategori, filter kondisi jumlah, dan filter pengurutan atau sorting berdasarkan judul, stok maupun harganya. Nah, ketika penggunanya memilih ikuti daerah, maka kategorinya akan menyesuaikan secara otomatis dengan data yang tersedia. Nah, ini sebagai penerapan dependent function dalam VJS. Nah, dan untuk stok ini juga menggunakan conditional rendering. Jika jumlah stoknya 0, maka statusnya menjadi kosong dengan simbol warna merah. Terus kalau stoknya menipis atau kecil dari stok amannya, maka ada simbolnya berwarna oranye. Namun jika stoknya masih sama atau lebih besar dari stoknya, maka statusnya menjadi aman dengan simbol warna hijau. Terus bisa juga di sini ada filter untuk fiturnya edit stok secara langsung melalui berangka. Jadi kita tinggal mengubah jumlah stok bahan ajar tanpa harus kembali ke halaman lain. Terus ada formulirnya juga untuk menambah data bahan ajar baru yang menggunakan view model sebagai two-way data binding, sehingga nanti data yang diketik kemudian langsung terhubung ke data yang ada di VJS ini. Terus form ini juga ada validasinya sederhana juga, kayak bisa kita lihat langsung di websitenya. Kemudian kita ke halaman tracking. Nah di sini ada untuk fitur tracking delivery order. Jika misalnya kita masukkan nomor DO-nya, maka sistem akan menampilkan detail pengirimannya. Nah, isinya biasanya itu ada name, nama mahasiswanya, terus ekspedisi yang dipilih, nama paket manajernya, tanggal kirim, dan harganya. Terus statusnya juga bisa kita pantau dan riwayat perjalanannya. Data ini kita tampilkan dengan menggunakan list rendering dengan Vivo. Terus ada fitur juga di halaman tracking ini, yaitu menambahkan delivery order baru yang dibuat secara otomatis berdasarkan tahun berjalan dan urutan data terakhirnya. Jadi pengguna tuh hanya perlu mengisi NIM, nama, pilih ekspedisi, terus paket bahan ajarnya dan tanggal kirimnya. Setelah diisi, maka sistem akan menampilkan detail yang berisi total harga secara otomatis. Nah, yang ini nih menggunakan computed property. Jadi data paket yang dipilih langsung diproses dan ditampilkan secara langsung. Terus di sini juga menerapkan yang namanya itu metode untuk menjalankan fungsi tertentu seperti mencari DO, menambah data stok, menambah delivery order, mengatur format rupiah, menentukan status stok dan atau mereset filternya. Di sini menggunakan computer property juga untuk total data, total stok, nilai persediaan, jumlah bahan ajar yang perlu diorder, atau daftar kategori yang tersedia serta nomor DO secara otomatis. Terus ada juga di sini watchernya untuk memantau halaman stok, perubahan filternya. Terus di halaman track ini juga bisa memantau input
nomor delivery order, terus pakai ban aja ya. Dengan adanya voucher ini, jadi sistem tuh bisa memberikan pesan atau respon yang otomatis ketika ada perubahan data tertentu. Dari sisi desainnya mungkin sangat sederhana saja, lebih nyaman dilihat. Jadi kita semua sudah sesuai untuk strukturnya, dan ada konsep-konsep struktur proyek yang rapi juga, data binding, directive, foundational layering, dari komputer property, metode, watcher, validasi filter, data, dan penambahan data baru. Jadi sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi mungkin kita langsung bisa lihat saja websitenya sini di HTML, klik kanan, kemudian open with live service. Nah, jadi tampilan yang ada di integrator itu kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada menu utamanya yaitu stop ban aja, terus tracking dan free order. Bisa kita coba di sini. Stop ban ajarnya ada data dibuat dari akun dummy tadi. Atau ada 9 yang perlu free order itu 3 dengan nilai stoknya itu sebanyak 3.300.000. Di sini ada daftar stok ban ajar, jadi kita cukup masukkan judul, daerahnya, terus kondisinya, jadi dia juga bisa dihitung naik turunnya. Ada pada mata kuliahnya biologi umum, kategori praktikum di Surabaya, lokasi raknya di R3 dan R3 B2. Paling buat tesnya ada 12, stok aman itu ada 10, jadi masih ada lebih dua kali. Terus harganya ada mungkin juga jumlah 10.000 aman, ini catatannya ingin dipasang kenal saja. Terus misalnya ada SIM, dasar-dasar psikologi atau kuliah pilihan yang ada di tema kesangat, lokasi raknya ada di C1, C1 ada 2 nih, terus sampelnya ada 8, jadi sangat tipis ya, sisa 2 harganya. Jadi di sini kita bisa tambahkan catatan misalnya stok Inggris ya, di prioritas untuk di sini ada misalnya untuk pada mata kuliah MSCM 204 itu jaringan komputer, kategori praktikum di UT Padang, posisi raknya di R4 di 2. Nah terus ini kosong, sedangkan stok aman itu ada 10, jadi perlu diregistrasi. Di sini bisa kita langsung edit stoknya di sana, jadi langsung berubah ya di sini di gampang. Terus kita bisa juga nih nambah data manager baru, masukkan mata kuliahnya, pilih di mana, perjanjian berapa, di kategori dan lain-lain. Bisa tambahin catatan juga, baru kita klik tambah. Nah terus kita coba ke trackingnya. Nah ini tampilannya seperti ini kira-kira. Di sini kita digunakan untuk melacak nomor delivery order. Misalnya di sini saya masukkan ordernya ini, order, kita cari. Nah, jadi akan muncul statusnya dalam perjalanan ini. Terus ada keterangan juga, ada NIM, nama, ekspedisi sendiri, paketnya apa, total harganya, dan terus kita bisa juga lihat riwayat perjalanannya itu secara real time ya. Itu terus kita bisa juga tambah nomor DUM ini otomatis nanti ya, berurutan tahun ajar dan nomor ya, misalnya 001, 002 dan seterusnya. Kita bisa pilih ekspedisinya apa, masukkan link, nama, dan terus kita bisa juga ini bisa juga misalnya kita cari Jakarta lagi gambar sama juga yang nah di sini ada transaksi dengan bermata kuliah 4115
Jakarta, lokasi rakam berapa, fasilitasnya, stok amannya berapa, harganya 100, catatannya apa, bisa dicek dari situ. Bisa mungkin kira-kira seperti itu penjelasannya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ada jika ada kesalahan atau ada yang perlu ditambahkan lagi agar lebih baik lagi. Mungkin sekian. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.